Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabatku, bagaimana orang yang mengalami persoalan rumah tangga kalau istrinya itu nggak manut pada suaminya? Ya, kalau suaminya mengajak kepada keburukan, ya kita nggak manut lah. Masa saya disuruh beli togel? Masa saya disuruh ini mengantarkan lintingan ganja kepada pembelinya? Yang jual siapa? Laki saya. Masa saya disuruh beli whisky, beli tua, misalnya, masa saya diajak ke diskotik, itu ngajak kemaksiatan. Oke, kalau suamimu mengajak ke situ kamu tidak setuju, sampai bertengkar, bahkan katakanlah berujung kepada tidak mampu lagi menahan sabar dan kecewa, dan barangkali mungkin ada intimidasi ya, ada perilaku-perilaku yang tidak baik, tapi kamu memang ingin bertahan, mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kita bersama karena kita mencintai Allah, maka kita bersama. Jadi karena Allah kita saling mencintai, karena Allah kita bersatu dalam rumah tangga. Oke, kalau memang karena Allah juga kita berpisah, nggak apa-apa. Jadi bukan karena nafsu, amarah, apalagi kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi bagaimana kalau ternyata suamimu atau istrimu itu mengajak kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, kepada kebenaran, kepada bagaimana menegakkan syariat atas diri sendiri, atas keluarga, dan kalau bisa kita ajak lingkungan kita, ya dengan cara-cara yang lebih yang lebih soft, yang lebih memungkinkan, sehingga bukan cuma kita aja yang jadi orang baik, tapi lingkungan kita juga jadi baik. Nah, jadi udah jelas guys ya. Rumah tangga, kalau istri atau suami itu tidak patuh kepada kita, tapi karena kita mengajak dan melakukan hal-hal yang buruk, melanggar hukum, adat istiadat, adab, peraturan dan perundang-undangan, apalagi syariat-syariat agama, akhlakul karimah dilanggar, ditabrak semua, maka istri atau suami ya boleh menolak. Sama sekali nggak usah dilayani. Walaupun baru pertama kali dia menyuruh, nggak usah. Jangan bilang, iyalah nanti sekali ini aku ikut, besok jangan lagi. Jangan guys. Karena sekali Anda mau, seterusnya dia akan memaksa. Ya kan, sekurang-kurangnya dia bilang gini, Allah kemarin maunya. Kan sama aja, kemarin kan itu juga yang dibeli, ini juga. Apa bedanya? Mungkin kita akan menjawab, iya bang, sekali itu boleh, kedua kali janganlah bang. Misalnya nih ya. Oke, tapi kalau sekarang nggak mau, ya dari awal nggak mau aja gitu. Jelaskan, ini haram bang, ini melanggar hukum bang, ini merusak orang lain bang. Kita cari makan dengan cara yang haram, kita cari makan dengan cara merusak orang lain. Ya kan? Pasti keluarganya juga nggak terima. Mungkin orang itu mau membelinya, mau mengkonsumsinya. Narkoba ini misalnya, togel ini. Tapi pasti ada keluarga dia, dan yang pasti hukum perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, agama melarang. Banyak kali cerita kau, begini begitu segala macam. Itu resiko guys. Karena kalau Anda tolak, percayalah, nanti akan terjadi juga perdebatan dan pertengkaran. Nah, jika karena itu kemudian berakhir dengan perceraian, itu udah resiko guys, apa boleh buat. Tapi sepanjang sebelum sampai ke masa perceraian, Anda harus bersikap baik, ya, menolak dengan cara yang baik. Dipaksa, walaupun dengan kekerasan, Anda harus bersikap baik. Tapi Anda harus kasih ultimatum. Bang, tolong jangan paksa saya untuk melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hukum serta perundang-undangan. Apalagi dari semua itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari hal yang merugikan orang lain, yang orang lain juga pasti nggak setuju dengan itu. Udah, jangan banyak cerita. Ya memang akan demikian kan kalau dia tetap bertahan. Jadi, tapi sampaikan
sampaikan ya, Bang, kita bina keluarga ini supaya jadi baik. Anak-anak kita juga pengen baik. Saya, abang, anak-anak pengen hidup dari rezeki yang halal. Abang bekerjalah dengan cara yang halal. Kami terima keadaannya. Kami jaga diri kami di sini, abang jaga diri abang, bekerjalah bang. Kami doakan abang. Ya kan? Ya, saya ngomong kayak gini sebenarnya nggak mudah juga cari kerja memang ya, saya tahu ya. Tapi mau apa kita bilang? Memang begitu kehidupan harus dijalani. Apa boleh buat? Karena kalau kita bilang kita susah, banyak orang susah dan bahkan lebih susah dari kita. Kenapa dia juga bisa hidup? Berarti kan ada iman di hatinya dan dia berusaha. Tapi kita juga mesti gitu guys ya. Jadi sebenarnya saya mengatakan tentang sesuatu yang sama saya juga sulit. Ya kan, kenapa? Karena saya memahami keadaan kehidupan itu. Artinya saya bicara ini bukan dari menara gading, saya tahu keadaan. Tapi itu pilihan. Oke, yang kedua, kalau suami atau istri mengajak kita pada kebaikan, menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan, ya kan? Artinya yang diridhai Allah lah, yang sesuai dengan agama lah, yang sesuai dengan adab-adab lah, yang sesuai dengan bagaimana supaya lebih baik, ya kan? Menurut akhlakul karimah. Istri atau suami mau mengajakmu pada kebaikan dan kebenaran, menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, kerusakan, keburukan. Misalnya disuruhnya kamu pakai jilbab, atau disuruhnya suaminya sholat, atau disuruhnya jangan berjudi, cari rezeki yang halal, ya kan? Jaga diri, ya kan? Tutup auratmu di rumahmu, di luar rumahmu, bahkan terhadap keluargamu sendiri harus dijaga kemuliaan. Ya patuhi aja guys. Itu pilihan. Patuhi saja, patuhi, tidak ada pilihan lain. Anda nggak usah bikin pilihan lain. Kalau Anda buat pilihan lain, Anda tambah kacau. Nah hidup ini cuma dua kok pilihannya, opsi cuma dua. Satu, jalani hidup ini dengan kebaikan, kebenaran, untuk kemaslahatan, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan alam semesta. Ada juga hukum dan perundang-undangan, peraturan-peraturan, adab-adab, adat dan istiadat. Ya kan? Tapi adat istiadat itu belum tentu juga sesuai dengan agama ya. Jadi dia harus berinduk kepada agama. Kalau menurut agama ini benar, maka adatnya boleh dilaksanakan. Kalau nggak benar, kita ikut agama, jangan ikut adat. Walaupun akan terjadi resiko. Ya kan? Mana tahu di lingkungannya terlalu berat untuk melakukan syariat karena adatnya melanggar syariat. Ya mungkin salah satu cara kalau nggak bisa bertahan di situ harus pindah guys. Ya mohonlah kepada Allah supaya pindah karena bumi Allah ini luas kok. Sekali lagi guys ya, saya mungkin dibilang orang alah ngomong aja gampang. Kalau ke dia bagaimana? Ya saya nggak bisa ngomong guys. Kecuali saya harus berdoa dan berusaha untuk dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Dan kita berjuang untuk keluar dari keadaan itu. Itu yang bisa saya katakan. Ya, jadi bagi yang masih nyaman, punya pilihan, cobalah buat pilihan yang terbaik. Jadi sekali lagi guys, kalau suami Anda, istri Anda tidak mau mengikuti arahan Anda, padahal yang Anda arahkan itu ke arah yang baik, yang benar, sesuai Al-Quran, Sunnah, dan Anda pemimpin rumah tangga, atau Anda bukan suami, Anda seorang istri, tapi kalau ajakan Anda benar, baik, ya sesuai Quran, Sunnah, peraturan perundangan, akhlakul karimah, bertahanlah dengan keadaan itu. Kalau gara-gara itu kemudian terjadi pertengahan sampai kemudian berakibat timbulnya hal yang tak diinginkan, ya mungkin kita perlu evaluasi cara-cara kita ya. Tapi kalau cara-cara kita sudah maksimal ya dari segi sabarnya, dari segi waktunya, dari segi strategi penyampaiannya dan lain sebagainya lah. Memang dianya yang belum bisa, atau mungkin katakanlah ini sampai berujung pada pertengkaran yang sampai mengeluarkan kata-kata cerai, atau misalnya sampai terjadi KDRT, kita sampai emosi mukul misalnya. Jangankan itu guys ya. Atau katakanlah kalau itu sampai terjadi, lalu kemudian berakhir dengan perceraian. Ya udah guys, jalani aja. Berarti memang sampai di situ, apa boleh buat? Ya kan? Nah, tapi saya katakan sekali lagi, jangan dipaksakan. Sudah berapa lama kita menasihati dia? Udah 2 tahun Pak, belum 3 tahun. Sabar. Ya, jadi harus ada kata sabar di situ, tapi terus mencari cara, berstrategi, dan terus berdoa. Ya kan? Karena itu ujian bagi kita, dan itu sebenarnya ladang dakwah. Ya, ladang dakwah yang lebih besar tantangannya banyak di luar sono. Masa di dalam rumah sendiri yang cuma segitu kita nggak bisa bertahan, ya kan? Mempertahankan keutuhan rumah tangga, ya kan? Nah, kalau ada rezeki ya udah. Kalau suami ya bisa cari istri lagi, tapi kalau istri ya repot ya.
Kan nggak mungkin cari suami lagi, sementara yang ini masih ada. Oh udahlah kalau gitu cerai, tunggu dulu. Lihat dulu. Kalau memang udah sampai pada tindakan kekerasan, ya perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, ya mungkin kalau dari pihak istri, aduh mohon maaf lahir batin lah, kalau saya sangat tidak menyarankan perceraian, tapi kalau itu terjadi, semoga Allah memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Anda dan kepada kita semua. Demikian guys, sepanjang untuk kebaikan dan kebenaran, demi ridha Allah, sepanjang istrimu, suamimu mengajakmu pada kebenaran dan kebaikan, menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, dia ingin menjaga dirimu dan keluarga, marwah, nama baik, kemuliaan keluarga, dan itu ada pada dirimu, maka lakukan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.